Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Kali ini kita akan membahas tentang satu kata, yaitu visi. Ini mungkin kata yang udah sering kalian dengar dan udah banyak dibahas di seminar-seminar. Tetapi, kalau gue perhatikan, masih tetap aja banyak perusahaan yang nulisin visinya itu jadinya nggak ada gunanya. Kenapa nggak ada gunanya? Karena tulisan di visi tersebut tidak menggambarkan arah dan tujuan perusahaan tersebut. Ini contohnya. Ini adalah perusahaan developer yang cukup besar atau bisa bilang sangat besar di Indonesia, ya. Tapi waktu saya cek di websitenya, tulisan visinya ini kayak gini nih. Terus bertumbuh menjadi pengembang terpadu dalam bisnis properti dan berkomitmen penuh untuk memberikan nilai yang optimal bagi pelanggan, rekan usaha, pemegang saham, dan masyarakat. Kalau kita lihat di sini, ya, pertanyaannya adalah, jadi sebetulnya perusahaan ini pengen jadi kayak gimana sih? Susah dijelaskan. Palingan satu-satunya yang bisa dijelaskan dari tulisan visi ini ya, adalah saya bisa melihat perusahaan ini ke depannya memang akan berada tetap di dalam bisnis properti. That's it. Itu yang bisa saya tangkap dari visinya. Tapi saya nggak tahu ini arah tujuannya jadi bisnis properti yang seperti apa. Yang ditulis itu cuman berkomitmen penuh untuk memberikan nilai yang optimal. Nilai yang optimal itu nilai optimal yang seperti apa? Nah, bayangkan kalau kita jadi karyawan ya, atau jadi top management ya, diminta untuk wujudkanlah visi kami. Oke Pak, visinya apa Pak? Ini. Oke, kita udah di bisnis properti kok Pak. Terus apa lagi Pak? Kita harus berkomitmen penuh. Iya Pak, saya merasa sudah berkomitmen penuh dengan definisinya masing-masing. Lalu memberikan nilai optimal. Saya merasa ini udah optimal kok Pak. Paham ya yang saya maksud? Jadi di sini bisa saja orang menerjemahkannya itu terlalu liar, terlalu kemana-mana, sehingga arahnya bisa saja jadi beda-beda. Padahal visi itu dibuat harusnya untuk membantu kita mengarahkan resources kita, sumber daya kita, effort kita, pikiran kita untuk menuju masa depan yang kita inginkan. Oke? Tapi kalau visinya modelnya kayak gini, maka arah tujuannya bagi saya sih ini bisa beda-beda banget. Sebelum saya kasih contoh tentang statement vision yang menurut saya sudah cukup efektif, saya mau jelaskan dulu teorinya ya, atau frameworknya. Satu, visi itu dibuat untuk apa? Sekali lagi, untuk membantu kita tahu arahnya ke depannya mau menuju kemana. Kalau kita nggak punya visi, maka yang terjadi kita hanya hidup itu untuk memadamkan api gitu ya, atau jadi pemadam kebakaran. Ada masalah ini, kita solve. Ada masalah ini di usaha kita solve. Tapi kita nggak tahu ini sebenarnya kita lagi jalannya menuju kemana sih. Oke? Nah, visi berasal dari kata vision, berarti penglihatan. Definisi ala saya untuk visi adalah apa masa depan yang ingin kita lihat. Ingat, ini vision ya. Apa masa depan yang ingin kita lihat di perusahaan kita maupun di dunia sekitar kita. Jadi ada dua aspek. Nah, untuk lebih memudahkan membuat visi, saya selalu menyarankan coba dibikin time frame-nya. Visi ini untuk visi tahun berapa? Supaya kita jelas, oh misalkan di tahun 2030 saya membayangkan atau saya melihat perusahaan saya sudah seperti ini. Itu visi. Atau di tahun 2030 saya sudah melihat bahwa orang-orang di sekitar saya atau konsumen-konsumen, supplier-supplier di sekitar saya sudah menjadi seperti ini karena kehadiran perusahaan kita. Kalau nggak ada tahunnya, ya takutnya nanti lagi-lagi tidak cukup menjadi arahan. Orang nggak tahu ini mau dicapainya tahun berapa ya. Ya udahlah, mungkin masih lama. Jadi terus terang di sini, saya agak bertolak belakang dengan guru-guru manajemen yang mengajarkan bahwa visi itu harus sejauh mungkin, ya, setinggi mungkin. Oke, saya
bukan mazhab yang seperti itu. Tapi kalau kalian lebih suka yang seperti itu, nggak apa-apa. Ini ilmu sosial. Saya nggak bisa bilang mana yang lebih tepat, ya. Kalau saya, visi itu harus melihat tahun berapanya. Ya, kalau misalkan saya merasa usaha saya masih kecil, saya baru mulai, saya nggak bisa bayangin terlalu banyak, terlalu panjang, terlalu lama, ya udah nggak apa-apa. Mungkin visinya hanya untuk 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan. Ya, sejauh mana yang bisa kamu bayangkan? Suatu waktu saya pernah mendengar seorang pembicara lain yang membuat ilustrasi yang menurut saya sangat bagus. Visi itu anggap aja kayak kamu punya center, oke? Ketika kamu punya center yang kecil, artinya kapasitas kamu masih kecil, kamu masih baru mulai usaha, kamu mungkin baru bisa ngelihat nyorot ke depan gitu ya, itu cuman jarak 100 meter gitu kan. Karena senternya masih kecil, sehingga visinya yang bisa kamu lihat ke depannya itu cuman mungkin 1-2 tahun ke depan. Ya namanya juga baru buka usaha gitu ya. Tapi seiring usaha kamu makin besar, kamu makin bisa paham industri dan segala macam, center kamu itu juga makin besar. Sehingga kalau kamu nyorot ke depan, senternya bisa membantu kamu untuk melihat lebih jauh ke depan. Oke? Dan dalam hal ini berarti kamu udah bisa membuat visi untuk mungkin 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Nah, ini sebuah ilustrasi yang supaya teman-teman tahu maksud dari visi ini. Saya akan kasih contoh. Saya akan kasih contohnya langsung ke visinya perusahaan kami, F-Project. Oke. Jadi di visi kami state bahwa pada akhir tahun 2028, oke, terus terang perusahaan kami belum menjadi perusahaan yang besar dan sebagainya, sehingga saya sebagai leader ya baru bisa membayangkan visinya F-Project perusahaan saya sampai akhir tahun 2028. Oke. Visinya apa? Nah, part pertama tentang apa yang ingin saya lihat di dunia sekitar saya, yaitu 500 UKM di Jabodetabek, Makassar, Jogja, Surabaya, Malang, Balikpapan, Bandung sudah punya KPI, strategi yang tertulis, dan SOP. Oke, coba kita bedah. Lihat terus tulisan di sini ya. Tulisan di sini lihat terus. Di sini teman-teman, kalian bisa lihat bahwa ini adalah contoh visi terhadap dunia di sekitar kita. Jadi bukan tentang perusahaan kita saja. Oke? Bukan tentang perusahaan kita saja, tapi tentang dunia di sekitar kita. Di sini dilihat bahwa ada 500, angka 500. Kenapa saya taruh 500? Supaya arahnya lebih jelas. Ya, arahnya lebih jelas. Terhitung. UKM, usaha kecil menengah. Berarti saya nggak menyasar usaha mikro. Walaupun usaha mikro, kalau ada manfaatnya dari kami, ya kami bersyukur. Tetapi effort kami itu lebih kepada usaha kecil dan menengah menurut definisi dari undang-undang. Oke, di mana ini menggambarkan cakupan geografis. Oke, cakupan geografis saya F-Project ini mau di mana? Apakah hanya di sekitar sini aja? Ini fokusnya. Kalau nanti di Denpasar atau di mana gitu ya, ada juga yang terdampak, ya nggak apa-apa. Tetapi kita tahu fokus kita ke sini. Oke. Nah, yang terakhir adalah dampaknya apa? Sudah punya KPI. Itu sesuatu yang kita lihat bisa kita bayangkan. Kita nggak bilang bahwa 500 UKM di Jabodetabek dan sebagainya sudah naik kelas. Kita nggak bilang gitu, karena menurut saya kalau saya ngomongnya sudah naik kelas, ini jadinya ngawang-ngawang lagi. Apa maksudnya sudah naik kelas? Oke. Tapi kalau saya bilangnya sudah punya KPI, saya bisa lihat udah punya atau belum. Strategi dan SOP gampang, tinggal kita checklist. Tentunya dalam konteks yang dibantu oleh F-Project. Oke, jadi pembuatan KPI-nya, strateginya, SOP-nya itu yang dibantu oleh F-Project. Ya. Nah, di part kedua dari visi kami juga menuliskan ini nih. Ya, ini bisa dilihat di atas.
F Project menjadi top of mind sebagai expert dalam edukasi dan pembuatan KPI. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ingat ini time frame-nya adalah pada akhir tahun 2028. Jadi, dan ini tentang perusahaan saya. Jadi saya melihat di akhir tahun 2028, kalau ada orang UKM ya, tadi kan marketnya adalah UKM ngobrolin, gue butuh bikin KPI deh. Oh, F Project aja. Itu visi saya. Udah paling terpercaya, udah paling expert dia dalam membantu UKM dalam pembuatan KPI. Oke. Kenapa kok saya nggak bilang di sini top of mind dalam pembuatan KPI, strategi dan SOP? Karena again, visi yang saya buat ini menurut saya yang cukup mungkin atau visible untuk saya capai. Oke. Karena pembuatan, kalau kita mau jadi top of mind di tiga-tiganya, mungkin itu baru bisa saya lihatnya di tahun 2030. Nah, bayangkan, coba dilihat dua visi ini, keluarkan di sini nih, dilihat di atas ya. Ada dua visi ini. Yang di bagian atas, 500 UKM dan seterusnya, itu berarti adalah tentang visi terhadap dunia sekitar kita. Sementara yang di bawah ini adalah visi terhadap perusahaan kita sendiri. Coba kalau teman-teman jadi karyawannya atau timnya F Project, kira-kira dengan visi seperti ini jadi lebih jelas nggak apa yang harus dilakukan mulai dari tahun ini? Ya, kalau saya sih melihatnya ini sudah cukup jelas. Jadi, sebetulnya komponen apa sih yang harus ada di sebuah visi? Saya buatnya kayak gimana? Nah, kayak ini videonya udah kepanjangan, jadi saya stop di sini dulu. Teman-teman langsung aja nyalain notifikasinya supaya nanti kalau sambungan dari video ini udah di-upload, kalian bisa dapat notifikasinya. Jangan lupa subscribe ya, dan juga share video ini ke teman-teman business owner maupun top management supaya mereka di-refresh lagi, diingatkan lagi ya. Dan bisa mengevaluasi gitu ya, visi mereka sudah bermanfaat atau belum. Oke? Untuk lebih lengkapnya, tungguin video berikutnya, atau kalian juga bisa ikut kelas-kelas kita tentang strategi ya. Langsung aja follow F Project HR. Di situ ada update terus kelas-kelas yang diadakan oleh F Project dan kita bisa bahas lebih lengkap. Oke semuanya? So sampai jumpa di video berikutnya.